Baik, terima kasih kepada Maya yang sudah berdoa. Semua hadir? Hadir. Baik, silakan duduk. Semua hadir? Hadir. Ya, tapi sebelumnya Ibu absensi dulu ya, supaya tahu siapa yang datang, siapa yang tidak. Alfrida Nahas. Ada Bu. Anastasia Hayo. Ada Bu. Desi Natalia Abau. Ada Bu. Virgilia Bau. Ada Bu. Maria de la Strada Maya Kalau. Ada Bu. Cecilia de Nascimento. Ada Bu. Jessica Widya Kehi. Ada Bu. Leonie Jessica Tae. Ada Bu. Remidius B. Bere. Ada Bu. Maria Roswita I. Teti. Ada Bu. Fredericus Exalhala. Hadir ke tidak? Tidak. Gabriel Geote Musu. Tidak. Baik. Berarti 2 orang alfa ya? Ya. Baik. Tidak apa-apa. Kita yang hadir ini, hari ini kita belajar. Tidak apa-apa toh? Ya. Baik. Harus semangat. Harus senyum. Baik, sudah siap? Sudah. Kalau sudah siap, 1 orang pimpin lagu untuk kita nyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. 3. Dari Sabang sampai Merauke berjajar
menghasilkan barang dan jasa. Kegiatan menghasilkan barang dan jasa. Baik, tepuk tangan untuk kita. Ternyata kalian bisa. Baik, tetapi supaya kalian lebih bisa lagi, lebih semangat lagi, kita nyanyikan satu yel-yel. Bisa? Bisa. Ayo semua berdiri. Dan semangat ya, yang semangat. Walaupun ini sudah begini, tapi harus tetap semangat. Saya tahu 3. Saya tahu, saya siap dan melakukan. Saya tahu, saya siap dan melakukan. Saya tahu, saya siap. Siap, sadar, tahu. Saya tahu, sadar, siap dan melakukan. Anak-anak SMP 1, siap. Anak-anak SMP 1, siap. Anak-anak SMP 1, pasti bisa. Baik, tepuk tangan. Silakan duduk. Sekali lagi, hari ini kita belajar tentang apa tadi? Produksi. Nah, tujuan pembelajarannya silakan lihat di sini. Baik, sambil Ibu jelaskan, sambil kalian lihat di sini ya. Di papan. Baik, tujuan pembelajarannya yang pertama, melalui pengamatan kalian pada gambar dan literasi pada buku paket, kalian dapat mengemukakan pengertian produksi menggunakan bahasa kalian sendiri. Dan yang kedua, melalui pengamatan pada gambar dan artikel serta buku paket, kalian mampu menganalisis tujuan Produksi. Kemudian yang ketiga, melalui pengamatan pada gambar, literasi pada buku paket dan artikel, kalian mampu menganalisis faktor-faktor Produksi. Nah, berikutnya, melalui pengamatan pada gambar, literasi pada buku paket dan artikel, kalian mampu menganalisis hubungan antara hasil produksi sebelum banjir dan sesudah banjir dan kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan hidup Sehari-hari. Nah, kemudian kalian juga dituntut untuk mampu memberikan solusinya. Kira-kira banjir, kemudian hasil panennya tidak ada, kemudian solusi yang bisa kalian kasih itu kira-kira apa? Bisa? Bisa. Baik. Nah, pembelajaran kita hari ini juga dinilai ya. Dinilai apanya? Nilai sikapnya, nilai keterampilannya, juga nilai pengetahuan. Nah, sikap itu nilainya bagaimana? Ketika kalian berinteraksi di kelompok, ketika kalian menjawab pertanyaan aktif, itu semua dinilai. Nah, keterampilannya apa? Ketika kalian maju untuk presentasi, kalian dinilai. Apakah kalian mampu untuk mempresentasikan? Apakah kalian bisa menulis dengan baik pada lembaran jawabannya? Nah, itu semua dinilai. Sedangkan penilaian pengetahuannya nanti, setelah kita belajar, kalian akan diberikan soal untuk tes, untuk tahu sejauh mana kalian paham tentang materi yang akan kita pelajari. Mengerti? Mengerti. Baik, terima kasih karena kalian sudah mengerti. Sekarang Ibu akan bagi kalian dalam kelompok. Bagi kelompok, caranya seperti ini. Silakan datang ambil permen. Satu orang ambil satu permen. Dan nanti permen yang warnanya sama, berkumpul jadi satu kelompok. Bisa ya? Bisa. Baik. Mulai dari yang sana, silakan datang.
Ayo usahakan supaya kedengaran supaya teman-teman bisa ini juga. Habis ini. Baik. Ini sama pakai ibu Pak. Baik sudah. Nah, nanti saya akan bagikan ini lembar kerja untuk setiap kelompok. Lembar kerja untuk setiap kelompok. Nanti setiap kelompok memperhatikan gambarnya, kemudian menjawab pertanyaannya. Diskusikan bersama teman kelompok. Usahakan aktif di kelompok. Kenapa? Karena semua itu dinilai. Bisa paham? Bisa. Nanti lihat ininya ya, lembar kerjanya. Kemudian ada juga artikelnya. Ini artikelnya. Dibaca artikelnya, kemudian sambil menunggu buku paket yang sementara diambil, kalian cari jawabannya dari situ. Terlebih gambar-gambar ini kalian lihat, kalian perhatikan, kemudian kalian menganalisis. Bisa ya? Bisa. Nah, di gambar ini kira-kira orang buat apa? Dan kenapa seperti itu? Bisa? Bisa. Baik, ini kelompok 1. Kelompok 1 tadi yang mana? Kelompok 2. Tadi kelompok 2 yang mana? Kelompok 2. Baik. Kelompok 2 kalian? Iya. Kelompok 2 yang mana? Kalian? Baik. Kelompok 3. Baik. Ini perhatikan kalau di belakangnya itu ada dia punya ini artikelnya, ada juga bahan ajarnya ya yang bisa kalian lihat dan mencari jawaban di artikel-artikel itu. Membaca kemudian membacakan masalahnya, memberi solusi ya. Baik ini. Usahakan supaya bagi setiap orang itu memegang kertas diskusi itu ya. Terlibat aktif. Baik. Kelompok 4. Ya, kelompok 4. Silakan berdiskusi. Ditanyakan. Baik, selamat pagi Bu, selamat pagi teman-teman. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya untuk kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Baik, kita langsung ke pertanyaannya. Berdasarkan gambar, narasi singkat di atas dan literasi kelompok Anda pada buku paket, analisislah tujuan produksi. Jadi di sini pertanyaannya itu adalah analisis tujuan produksi. Jadi hasil diskusi kami itu tentang tujuan produksi. Menurut kami, berdasarkan gambar yang kami amati itu menunjukkan kegiatan menghasilkan barang dan jasa melalui para petani yang menanam padi, kemudian hasil panennya menjadi beras, kemudian beras ini diolah menjadi makanan yang merupakan kebutuhan pokok sehari-hari. Jadi menurut kami tujuan produksi itu adalah memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dengan gambar yang kami amati. Sekian presentasi untuk kelompok 2 yang sudah presentasi. Baik, silakan yang kena lembar dari PowerPoint silakan maju untuk presentasi. Kelompok yang lain bisa bertanya sehingga kita saling tanya. Selamat pagi, Ibu Guru dan teman-teman. Pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Baik. Berdasarkan hasil kelompok kami, pada buku paket keseluruhan ada gambar di samping, analisislah faktor-faktor produksi. Jadi
kami pada gambar di samping menurut samping ini, pagar pelaku produksi yang di samping ini menunjukkan faktor modal, tenaga kerja, kewirausahaan, dan teknik produksi alam. Dan ini banjir. Termasuk faktor produksi alam seperti dampak pada gambar 2. Ini termasuk faktor produksi alam. Ya. Apakah mempengaruhi hasil produksi? Ya, ini mempengaruhi faktor produksi. Karena sebelum banjir sawahnya tidak kekeringan dan hasil panennya melimpah sehingga bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sudah? Ya, sekian presentasi. Baik. Apakah ada pertanyaan? Solusinya apa? Solusi untuk mengatasi banjir: menjaga lingkungan sekitar, buang sampah pada tempatnya, jangan menebang hutan sembarangan, sering membersihkan selokan, mengadakan reboisasi. Maksudnya solusi apa ini? Maksudnya kan solusinya itu kan membersihkan lingkungan sekitar. Terus manfaat dari membersihkan lingkungan sekitarnya itu apa? Untuk mencegah banjir. Cukup. Saja. Teman-teman, selamat pagi Ibu dan teman-teman. Pagi. Ayo semangat. Terima kasih waktu dan kesempatan yang sudah diberikan kepada kami. Kami ingin mempresentasikan hasil presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 4. Berdasarkan pengamatan kelompok kami pada gambar 1 dan 2 di atas, serta ilustrasi pada artikel Omnibus Form 8. Gambar pertama, kondisi padi sangat baik. Ini sebelum banjir. Waktu sudah banjir, tanah kering, kekeringan mati sehingga hasil panen sangat sedikit. Bahkan ada masyarakat yang tidak bisa panen sama sekali. Baik, ada pertanyaan dari kelompok lain? Solusinya agar memanfaatkan pekarangan bunga, menanam yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup, memperluas lahan petani dan tidak hanya menanam padi, tetapi juga menanam jagung, ubi dan tanaman lain. Kemudian memperbaiki lahan. Irigasi. Terima kasih. Baik, masih ada pertanyaan? Tidak ada lagi. Tepuk tangan untuk kelompok Jessica. Semangat. Anak-anak SMP 1 siap. Anak-anak SMP 1 Siap. Anak-anak Satap Pasti bisa. kalian bisa kan tidak? Bisa. Tidak ada yang tidak mungkin, ya toh? Ya. Yang penting mau berusaha, ya toh? Ya. Harus semangat. Masih muda harus Semangat. Baik, terima kasih karena sudah mempresentasikan hasil diskusinya masing-masing. Nah, sekarang kita menyimpulkan bersama yang tadi sudah dipresentasikan. Nah, menurut kalian dari yang kalian sudah amati, gambar-gambar yang kalian sudah amati, artikel yang sudah kalian baca, buku paketnya juga ada. Menurut kalian, apa itu produksi? Produksi adalah kegiatan Kegiatan menghasilkan barang dan jasa. baik, kegiatan menghasilkan barang dan jasa. Kita menyimpulkannya secara bersama-sama. Nah, apa itu produksi? Kegiatan menghasilkan barang dan jasa. Nah, kegiatan produksi itu sebenarnya ada di dekat kita, ya toh? Menanam padi, menanam kangkung, menanam sirih, dan lain-lain itu merupakan kegiatan Produksi. Tujuan
berjualan kemudian mau rugi, semuanya mau untung. Kemudian tujuannya untuk apa? Untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat, untuk memperluas lapangan usaha, untuk menjaga kesinambungan usaha dari perusahaan. Ya toh? Semua tujuan dari produksi itu intinya adalah bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Nah, faktor-faktor yang dibutuhkan apa? Tadi sudah dijelaskan toh oleh kelompoknya siapa? Kelompoknya Maya. Baik, faktor apa saja? Faktor alam, Baik, ada faktor modal, ada faktor tenaga kerja. Tadi berdiskusi juga tentang permasalahan, yakni apa? Masalah apa? Masalah apa? Nah, ada masalah. Masalahnya apa, Mbak? banjir. Nah, masalah banjir. Sebelum banjir, tanaman padinya itu subur sekali, ya toh? Ya. Kemudian setelah banjir, tanamannya menjadi Kering. kekurangan Air. Air itu merupakan salah satu faktor alam. Faktor produksi berupa faktor Alam. Nah, kekurangan air, maka dengan demikian hasil panennya menjadi berkurang. Nah, perbandingannya, kalau hasil panennya itu sebelum banjir, dia tanamannya subur toh? Ya. Hasil panennya bagaimana? Berlimpah. Kemudian setelah banjir, hasil panennya menjadi berkurang. Berkurang. Bahkan Atau tidak sama sekali. kenapa? Bahkan ada yang Tidak bisa panen. tidak panen sama sekali. Maka akibatnya apa? Musim Musim kemarau. musim kelaparan. Musim kelaparan. Kenapa? Karena kebutuhan hidup sehari-hari tidak bisa terpenuhi. Karena kebutuhan hidup sehari-hari tidak bisa terpenuhi. Sebentar dulu. Nah, permasalahan tadi itu adalah apa? Banjir. Nah, dampak banjir menurut kalian kenapa banjir? Karena tidak menjaga lingkungan sekitar, membuang sampah sembarangan, menebang hutan secara sembarangan, dan jarang membersihkan selokan air. Jarang membersihkan Selokan saluran air. Kenapa banjir? Karena ulah Manusia. buang sampah Sembarangan. menebang pohon sembarangan. Kemudian jarang bersihkan saluran. Contohnya ini, sekolah punya itu juga jarang dibersihkan. Itu sampahnya penuh. Orang lihat dia lewat saja, dia tidak bersihkan. Nah, ketika sudah tersumbat, jelas akan ada banjir. Nah, kalau banjir merusak semuanya. Ya, kebutuhan apa faktor-faktor produksinya menjadi susah untuk dicari, susah untuk memenuhi kebutuhan hidup Sehari-hari. Bahkan tanaman produksi hasil produksinya juga menjadi berkurang. Berkurang. Padi-padi menjadi kering. Kalian lihat ke tidak itu? Lihat. Baik. Solusinya apa? Solusinya itu memanfaatkan pekarangan rumah. Solusinya tidak. Solusi supaya tidak boleh banjir. Yang tadi itu sudah saya sebutkan ya. Menjaga lingkungan sekitar. Dan mengadakan reboisasi itu apa? Penghijauan apa? Menanam kembali pohon. Menanam kembali pohon. Baik. Nah, solusi agar kegiatan produksi tetap berjalan. Kira-kira solusinya apa? Supaya kita tetap makan, tetap minum, toh? Ya. Supaya kita tidak hanya tunggu dari Pemerintah. Solusinya apa? Yang pertama, Memperbaiki lingkungan. siapa yang berhak memperbaiki
tanam Jagung, ubi, pisang, dan lain-lain. Menanam apa? Kangkung, apalagi sirih, supaya bisa dijual. Dengan demikian kita masih tetap memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Nah, memanfaatkan pekarangan rumah. Pekarangan yang luas di rumah, mungkin ada 1 bedeng, 2 bedeng, tanam sayur. Kalian buat atau tidak? Buat. Saya yakin bahwa kalian buat. Kita adalah pelaku. Pelaku apa? Pelaku ekonomi, pelaku produksi. Baik. Nah, sekarang kita sudah belajar, ya toh? Setelah ini akan ada tes untuk mengetahui kalian paham tidak belajar hari ini. Nah, kita akan adakan tes secara tertulis. Tadi sudah diberitahu di awal toh, bahwa akan ada tes. Penilaiannya itu ada 3, yakni penilaian sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Soalnya itu tentang yang sudah kita bahas, tidak apa-apa. Kita sudah bahas, jadi tidak sulit. Kerjanya sendiri-sendiri supaya ibu tahu bahwa oh, ternyata saya punya anak-anak ini sudah paham. Kalau belum paham, nanti kita akan jelaskan lagi di pertemuan berikutnya. Bisa ya? Bisa. Baik, seperti yang sudah dijelaskan, kita akan berefleksi tentang pembelajaran kita hari ini. Nanti kalian tulis di sini. Setelah itu, ini kan ada double tick toh? Dibuka double ticknya, kemudian ditempel berdasarkan warna ini. Kelompok 1 ini warna apa nih? Orange. Kelompok 2 warna Biru. Kelompok 3 warna Merah. warna merah. Kelompok 4 warna Hijau. Setelah itu ditempel. Nah, sambil saya bagi ini, saya mau bertanya, kalian yang bisa nanya itu belajar pakai gambar atau belajar ibu bapak guru di ceramah? Pakai gambar. Kenapa pakai gambar? Karena lebih memahami. Kenapa? Karena lebih memahami. Apa? Lebih bisa dimengerti. Lebih bisa dimengerti. Sama? Iya. Baik, kalau begitu tepuk tangan untuk kita sama-sama. Kenapa? Kita belajar menggunakan gambar lebih mudah untuk kalian apa? Memahami. Baik, silakan ya. Kelompok 1, yang mana kelompok 1 tadi? Kelompok 2. Warna biru. Silakan tulis cepat-cepat, kemudian segera tempel ya. Kelompok 3. Kelompok apa? Silakan tulis. 3 orang.
Merah berarti kelompok berapa? Ya, kasih di pinggir sedikit supaya ya. Nanti temannya datang tempel di sampingnya ya, supaya pertemuan berikutnya kita lihat kembali. Mari ya. Warna orange. Berarti kelompok berapa? 1. Tempelnya ke ujung ya, supaya yang satunya bisa sebelah. Ya, setelah itu satunya pulang, baru satunya kantor ya. Yang ditengok. Dipilih, satu di sini, satu di sana. Sudah tidak apa-apa, satu di sini. Sudah tempel ya. Ayo. Masih berapa orang? 1. Tidak apa-apa, tulis dulu. Sudah? Silakan. Kelompok berapa, Remi? Kelompok 4. Silakan. Ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Lagi saya bertanya, kalian yang bisa belajar pakai gambar atau tanpa gambar? Dengan Gambar. Karena dengan gambar lebih mudah memahami. Baik, sebelum kita tutup, tadi kan sudah diberitahu sebelumnya bahwa ada penilaian sikap, ya toh? Nah, penilaian sikap itu ibunya nilai, juga kalian sesama teman sambil saling menilai. Yang ini lebar penilaian teman sebaya, artinya kamu menilai dia, dia menilai kamu, saling menilai. Jangan lupa tulis nama teman yang dinilai. Ya, tulis ya. Kamu menilai dia menilai kau, ya toh. Jadi tulis dia punya nama, kau tulis dia punya nama, ya. Terus yang ini kalian nilai diri sendiri. Tiap centang saja, baca centang. Kalian di bagian mana tinggal centang saja, ya? Misalnya 1. Untuk penilaian teman sebaya, tinggal kalian centang di kolom ya dan tidak. Contoh 1, teman saya selalu berdoa. Kau lihat kalau ini kalau berdoa selalu berdoa, berarti kau centang ya atau tidak? Ya. Untuk penilaian diri juga begitu. Jadi kalau nilai diri sendiri, kau selalu berdoa atau tidak? Ikuti dia punya pertanyaan ini. Kalau kau kuat, kau taruh nilainya. Tidak pernah, berarti 1, centang di 1. Kadang-kadang berarti centang di 2. Sering centang di 3. Selalu centang di 4. Mengerti ya? Baik. Jadi saya bagikan juga ya, supaya 1 kali. Nih, ada 2 penilaian. Nah, kalian bertiga, kau nilai dia, ya toh? Dia nilai, kau nilai dia ya. Oke, silakan. Tulis nama yang dinilai ya. Silakan. Kalian 2 saling menilai, 1 nilai 1, satunya nilai 1. Kemudian nilai juga diri sendiri, supaya belajar untuk jujur menilai diri sendiri.
Tinggal centang saja toh. Ya, centang saja. Ini kita belajar untuk jujur saling menilai. Kita nilai bukan berdasarkan suka tidak suka, tetapi kita menilai secara jujur. Semua berdiri. Ayo coba semangat. Saya ulangi dulu yang tentang diam-diamnya ya. Anak-anak satap. Siap. Satap mana putih? Siap. Anak-anak satap mana putih? Pasti bisa. Apakah kalian bisa? Bisa. Baik, tepuk tangan. Satu orang berdoa. Baiklah teman-teman, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena Kau telah mengantar kami dari rumah kami masing-masing hingga kami bisa tiba di sekolah dengan baik. Ya Tuhan, sekarang juga pada saat ini kami sudah selesai dengan kegiatan belajar kami dan sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Sehingga terus menjaga kami, melindungi kami di perjalanan hingga kami bisa tiba di rumah kami masing-masing dengan baik. Ini semua doa dan harapan kami. Haleluya, amin. Baik, selamat siang untuk kita semua. Siap.